Shalom. Selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Melalui ibadah minggu hari ini, kita diperingatkan tentang tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 17 ayat 1 dan 2. Kami undang bangkit berdiri. Sai dipuji langit, jadi-jadianmu, saluhur pambahenanmu, marsinondang bolot, namar pangguri, oh Tuhan dodi di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkan hati kami, melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan perbaharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 584 ayat 1. Amin.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Konvensi HKBP pasal 12 tentang pemerintah. Kita menyaksikan pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Ialah pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan, yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera, seperti tercantum pada Roma 2:13 dan 1 Timotius 2 ayat 2. Pada lain pihak, kita harus ingat yang tercantum pada Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini, kita menyaksikan gereja harus mendoakan pemerintah agar berjalan di dalam keadilan. Sebaliknya, gereja pada saat-saat yang perlu harus memperdengarkan suaranya terhadap pemerintah. Dengan ajaran ini, kita menolak paham yang mengatakan negara adalah negara keagamaan, sebab negara dan gereja mempunyai bidang-bidang tersendiri. Matius 22 ayat 21b. Jika perlu di hadapan hakim untuk menyaksikan kebenaran, orang Kristen tidak boleh bersumpah. Demikian pula waktu menerima jabatan atau pangkat. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 688 ayat 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup.
Ya Tuhan Allah, kami memang sering melakukan dosa, melakukan kehendak kami sendiri yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami sering lalai dan tidak memikirkan tentang kehidupan kami kelak di akhir zaman. Ya Tuhan, berilah kepada kami hati yang mau bertobat, sehingga kami akan kembali ke jalan yang benar. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pemberontakanku terhadap Engkau dan terhadap sesamaku. Ya Tuhan, sesuai dengan perbuatan kami, juga dosa-dosa kami layak menerima murka dan hukum-Mu dalam hidup kami, sebab kami sering melakukan yang tidak seharusnya kami lakukan di hadapan-Mu, juga di hadapan sesama kami. Kami juga sering melawan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami di negara kami ini, yang ternyata pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Merekalah pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan, yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera. Ya Tuhan, berilah kami hati yang mau bertobat, kasihanilah kami, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pemberontakanku terhadap Engkau dan terhadap sesamaku. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 403 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-22 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Daniel pasal ke-6 ayat 1 sampai ayat 15. Marilah kita memperdengarkannya secara bersahutan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun.
Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegas para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Demi didengar Daniel, di bawah surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ia Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari buku ND nomor 760 ayat 1 dan 3. Ale, ale, nasu buru hidia. 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 Ale, ale,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia mengaku, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita dengarkan warta jemaat kita, dilanjutkan 2 syafaat. Warta jemaat bagi kita Minggu 8 November 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-22 Dung Trinitatis. Topik minggu, Parsidohoton Nihala Kristen di politik, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Yang kedua, protokol kesehatan ibadah di gereja. Marilah kita mematuhi bersama berbagai ketentuan protokol kesehatan di bawah ini. Ibadah dilaksanakan sebanyak 2 kali setiap minggunya, yaitu pukul 7 dan pukul 10 WIB dengan kapasitas maksimal setiap ibadah adalah kira-kira 100 orang. Bagi warga jemaat yang berusia lanjut di atas 60 tahun dan anak-anak di bawah 12 tahun, sebaiknya tidak beribadah di dalam gedung gereja. Demikian pula halnya dengan warga jemaat yang mempunyai penyakit kronis. Bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah di gereja tetap dapat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Ibadah online dapat dilihat di channel YouTube AKBP Rogate. Warga jemaat wajib membersihkan tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer ketika masuk maupun keluar rumah ibadah di berbagai titik lokasi yang telah disediakan. Warga jemaat yang sedang sakit flu, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak napas dilarang beribadah di dalam gedung gereja. Majelis jemaat akan memeriksa suhu badan warga jemaat yang datang beribadah dan dengan tegas akan mempersilakan pulang warga jemaat yang suhu badannya di atas 37,2 derajat Celcius. Jemaat yang mengikuti ibadah harus memakai masker, baik itu masker kain atau medis sepanjang peribadahan, dan tidak boleh membukanya serta dihimbau membawa hand sanitizer-nya sendiri. Jarak duduk antara warga jemaat yang satu dengan yang lain minimal 1,5 meter ke samping kiri kanan dan ke depan belakang. Majelis jemaat telah menandai bagian bangku atau kursi yang tidak boleh diduduki. Dilarang merusak tanda yang telah dipasang. Semua peserta ibadah, baik pendeta, majelis jemaat, warga jemaat dilarang keras, bersalaman dan bersentuhan fisik. Satgas gugus tugas AKBP Rogate akan memandu dan mengawasi jalannya protokol kesehatan selama berlangsungnya ibadah. Satgas akan melakukan penyemprotan ruang ibadah secara menyeluruh dengan menggunakan desinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Demikian sosialisasi bagi kita semua agar dapat kita patuhi demi kesehatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, ruas Namonding. Pada hari Kamis 5 November 2020 telah meninggal dunia saudara Joseph Oktanari Karisinaga, lahir 18 Agustus 2006, tutup usia 14 tahun. Putra tercinta dari Amang Pendeta Poltak M.C.H. Sinaga, Emin, MTH, Inang I.H. Boru Marpau. Alamat rumah duka Jalan Suasa Raya nomor 9 Perumnas 2 Tangerang, Sian Wikse. Telah dimakamkan pada hari Jumat 6 November 2020 di TPU Inkopat, Sasak Pajang, Tajur Halang, Bogor. Tuhan kiranya memberi penghiburan kepada keluarga dan anak yang ditinggalkan. Yang keempat, acara penghiburan. Pada hari Sabtu, 14 November 2020, mulai pukul 19 WIB, gereja kita akan mengadakan pelayanan penghiburan Seresot Rogate bagi keluarga Amang Pendeta Poltak M.C.H. Sinaga, Emin, MTH, Inang I.H. Boru Marpaung, bertempat di gereja AKBP Rogate. Kami menghimbau kepada segenap warga jemaat dan seluruh kategorial yang akan mengikutinya tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan kiranya senantiasa memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Yang kelima, Tikting Neng Marbagas, Tikting Parjolo, Neng Manjalo Pasu-Pasu Pardongan Saripedo, Imalomo Pergaulan Simanjunta, Anak Ni Amata, Usner Simanjunta, Tubun Inatai, Lince, Tampu Bolon Nahinan, Sian Huta, Jalan Mahakam Kota Bumi, Tangerang, Ruasni HKBP Kota Bumi, Resort Kota Bumi, Dot Oroana Mariana Mahdalena Maha, Boruni Amata Atan Maha, Tubun Inatai Genti Siregar, Sian Huta, Jalan Borneo 1 nomor 28, Perumnas 2 Tangerang, Ruasnya KBP Rogate Resort Rogate Sian Wikse, Naeng Manjalo Pasu-Pasu Pardongan Saripeon Ma di hari Sabtu 28 November 2020 di AKBP Kota Bumi Resort Kota Bumi. Masuk pukul 10 WIB. Saya dipatulus Tuatama Sakap Nasida. Yang keenam, ibadah penabisan Sintua. Pelaksanaan ibadah penabisan penatua kepada 3 orang calon penatua yang telah belajar atau learning atau calon Sintua selama 3 tahun diundur pelaksanaannya menjadi hari Minggu 15 November 2020 di dalam ibadah Minggu pukul 10 WIB. Adapun calon Sintua yang akan ditabiskan adalah calon Sintua Albert Mangata Suta Barat Sian Wik A, calon Sintua Dewi Boru Sianturi Sian Wik A, calon Sintua Purnamawati Boru Tambunan Sian Wik D. Marilah kita bersama-sama mendoakan ketiga orang saudara kita tersebut supaya dimampukan dan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani gereja Tuhan HKBP Rogate yang kita cintai ini. Yang ketujuh, penyusunan program kerja 2021. Bersama ini dihimbau kepada seluruh dewan dan seksi untuk melaksanakan evaluasi program kerja tahun 2020 dan penyusunan program kerja tahun 2021. Dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2020 hingga 14 November 2020. Rapat tiap seksi akan dipimpin oleh ketua dewan dan diarahkan oleh Parhalado Paraptaun. Penyerahan program kerja seksi tahun 2021 paling lambat pada hari Minggu 15 November 2020 dalam bentuk soft copy dikirim ke alamat email akbpresorogati@gmail.com. Demikian disampaikan agar kiranya dapat dilaksanakan sehingga pelayanan di AKBP Rogate dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, sakramen baptisan kudus. Gereja kita akan melayani ibadah sakramen baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Advent kedua, yaitu tanggal 6 Desember 2020. Ibadah sakramen baptisan kudus tahun ini dilaksanakan secara tersendiri atau di luar ibadah Minggu yang akan dilaksanakan pada pukul 8.30 hingga 9.30 WIB atau setelah ibadah Minggu pagi atau sebelum ibadah Minggu siang. Dalam ibadah sakramen baptisan kudus ini kita harus tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu yang boleh ikut dalam ibadah baptisan kudus tersebut hanyalah ayah, bunda, dan anak yang akan dibaptis. Opung, tulang, kakak, tante, dan saudara lainnya tidak diperkenalkan turut dalam ibadah tersebut. Orang tua yang membawa anak untuk dibaptis wajib memakai masker bedah dan pelindung wajah pesil dan sarung tangan. Bagi anak dan orang tua yang dalam kondisi tidak fit atau suhu tubuh di atas 37,2 derajat, baptisan kudus akan ditangguhkan kepada mereka. Bagi saudara-saudara atau keluarga yang rindu untuk ikut dalam ibadah baptisan kudus tersebut, dapat mengikuti ibadah baptisan kudus di rumah masing-masing melalui ibadah baptisan live streaming. Bagi orang tua yang akan membawa anak untuk ibadah sakramen baptis, harap mengisi formulir pendaftaran dengan cara menghubungi Sintua lingkungan masing-masing atau dengan mengisi link ini. Bagi yang telah mengisi form pendaftaran diwajibkan untuk mengikuti katekisasi baptisan kudus ayah bunda yang akan dilaksanakan secara virtual via Zoom dengan meeting ID tertera dan passcode-nya tertera pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Yang kesembilan, untuk kebaktian online HKBP Rogate. Bersama ini diberitahukan bahwasanya bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah agar dapat mempergunakan hasil rekaman dari live streaming ibadah pagi pukul 7 sehingga tidak terganggu dengan koneksi jaringan, silakan buka channel YouTube HKBP Rogate. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kebaktian online sekolah minggu HKBP Rogate, mari kita ikut sertakan anak-anak kita mengikuti kebaktian online sekolah minggu HKBP Rogate yang minggunya biasa dimulai pukul 8.30. Silakan dibuka channel YouTube HKBP Rogate. Tuhan Yesus memberkati. Untuk rekening HKBP Rogate, bersama ini diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Rogate bahwasanya untuk kepentingan transfer pelean, iuran huriah, hamoleton dan lain sebagainya agar mengirimkan ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor 0211619908 atas nama Gereja HKBP Resort Rogate, bukti transfer agar diberikan kepada Bendahara Huria kita Amang Sintua S. Simanung Khalid,
ke nomor HP-nya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat AKBP Rogate yang berulang tahun, pendeta dan para halda mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari Efesus 2 ayat 10, yang berulang tahun kelahiran periode 2 hingga 8 November 2020, dan yang berulang tahun pernikahan periode 2 sampai 8 November 2020. Dapat kita lihat, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama, gelar, dan tanggal. Perbaikan dapat disampaikan melalui sintua lingkungan masing-masing. Untuk pelayanan diakonnya, mari kita doakan kepada anggota jemaat gereja kita yang sedang sakit. Biarlah zaman tangan kudus Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat kita yang sakit, saya akan bacakan namanya: Amang E. Simanulang, Sian Wikse, Saudara Roy B. Simanulang Wikse, Nyonya Utape, Aboru Tampu Bolon Wik B, Inang Nyonya Simbolon Boru Pasaribu Wik E, Amang R. Simarmata, Sian Wik E, Amang P. Simbolon Wik A, Amang JLB Sinaga Wik D, Amang M. Simanjunta Wik E, Inang Nyonya Sinaga Sintua Emeritus Boru Nenggolan, Sian Wik B, Inang Nyonya Utabarat Boru Tampu Bolon, Sian Wik A, Inang Nyonya Sintua M. Nenggolan Boru Sian Wik D, Inang Nyonya Sintua S. Siburian Boru Manulang Sian Wik C, Amang R. Simarmata Sian Wik E, Inang Nyonya Simbolon Boru Pasaribu Sian Wik E, dan Amang H. Simanjunta Sian Wik D. Agar kita masing-masing bisa mendoakan jemaat kita yang sakit. Untuk warta keuangan, total penerimaan Huria DSH dana sosial Huria tambah pembangunan hingga minggu ini total penerimaannya saldonya Rp126.278.588. Demikian warta jemaat bagi kita untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa kami panjatkan kepadamu buat pagi hari ini, karena Bapa masih memberikan kami napas kehidupan, Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk lagu pujian yang kami naikkan, biarlah itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang telah Engkau tambahkan usianya, baik usia kelahiran ataupun pernikahan, ya biarlah Bapa selalu memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Demikian juga Bapa, pada hari ini kami telah mendengarkan berbagai warta jemaat bagi kami. Kami berdoa bagi keluarga Amang Pendeta P. Sinaga, Inang Boru Marpau, dan juga anak-anak kami yang terkasih, Damaris, Dion, dan juga Abi, di mana Engkau telah panggilkan anak terkasih kami Yosef. Kami memohon biarlah Bapa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada Amang Pendeta kami beserta keluarga. Kami percaya Bapa, Engkau memampukan mereka untuk menghadapi musibah ini. Kau senantiasa memberikan kekuatan, semangat terlebih kepada Amang Pendeta kami untuk melayani tengah-tengah kami. Kami percaya Kau akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami akan melihat hal itu. Dan kami percaya kuasa-Mu menjamah keluarga Amang Pendeta kami ini. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi segenap kegiatan yang akan diadakan di Gereja AKBP Rogate ini. Kami juga telah mendengar jemaat kami yang akan melaksanakan pemberkatan pernikahan, yaitu Lomo Pergaulan Simanjunta dan Saudari Mariana Mahdalena Maha. Kami berdoa biarlah Bapa memberkati rencana mereka, jadikan mereka keluarga yang takut akan Engkau. Kami percaya Bapa memberkati kedua mempelai serta keluarga yang baru. Demikian juga Bapa, kami berdoa buat rencana acara penghiburan untuk minggu depan. Kami percaya Bapa memberikan cuaca yang baik buat kami dalam melakukan acara tersebut. Demikian juga kami percaya setiap jemaat yang memberikan kata-kata penghiburan itu dapat menguatkan terutama bagi keluarga Amang Pendeta kami. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada gereja ini, di mana minggu lalu kami bisa melakukan acara Pesta Gotilon. Terima kasih Bapa, di mana banyak partisipasi dari ruas-Mu, jemaat-Mu, di mana mereka memiliki hati di saat-saat keadaan COVID ini, masih memberikan berkat bagi jemaat yang membutuhkan. Biar Bapa membuka tiap-tiap berkat bagi mereka yang sudah memberikan yang terbaik
buat acara Pesta Gotilon. Demikian juga kami percaya bagi jemaat yang akan menerima, juga Engkau berikan mereka sukacita untuk menerima apa yang telah diberikan dari gereja ini. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi rencana ibadah penghabisan Sintua minggu depan kepada calon Sintua Amang AM Huta Barat, calon Sintua Inang Dewi Borusian Turi, dan calon Sintua Inang Purnamawati Boru Tambunan. Biarlah Bapa memberikan cuaca yang baik untuk acara tersebut, dan terlebih Bapa Engkau memampukan Amang Sintua kami dan Inang Sintua kami nanti dalam melayani. Kami percaya Kau akan memberikan kemampuan bagi mereka bertiga untuk menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan di gereja kami ini. Demikian juga Bapa untuk rencana penyusunan program kerja 2021, kami percaya Bapa juga memampukan untuk rencana kegiatan tersebut untuk kami bisa melakukan kegiatan kami di tahun 2021. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rencana Natal yang sebentar lagi akan kami adakan, baik Natal di seksi ataupun Natal kebaktian umum Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan agar ibadah Natal di sini dapat terlaksana dengan baik. Jauhkan semuanya dari segala gangguan. Demikian juga Engkau selalu memberikan kesehatan bagi kami semua, baik Amang Pendeta, para Sintua, demikian semua jemaat AKBP Rogate. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah secara online. Kau berikan mereka semangat, kekuatan untuk mengikuti pelajaran. Demikian juga bagi seluruh jemaat kami. Kau berkati mereka, Engkau berikan penyembuhan bagi mereka yang sakit. Kami berdoa bagi Amang Hasiman Junta dari Wigde, serta Inang Nyonya Sintua Siburian Boru Manulang. Kami berdoa kiranya Bapa memberikan kesembuhan bagi mereka, dan Engkau selalu memampukan keluarga yang mengurus, dan terutama menguatkan mereka untuk senantiasa mengandalkan Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan kami 1 minggu ke depan, bagi anak-anak kami yang studi, yang secara online, demikian juga kepada kami yang bekerja ataupun berusaha. Biarlah Bapa memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, jauhkan kami semua dari segala mara bahaya. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami ini, untuk keadaan COVID saat ini. Engkau kiranya berikan hikmat kebijaksanaan kepada Presiden, Wakil Presiden, semua jajarannya, sampai pun di daerah kami di Tangerang ini, Kau memampukan mereka untuk memberikan terbaik bagi kami. Kami juga percaya Engkau akan menunjukkan vaksin bagi kami, untuk kami bisa beraktivitas tanpa ada halangan dan beribadah untuk senantiasa muji muliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, akan ditaburkan oleh Amang Pendeta kami. Kiranya firman ditaburkan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah ke depan. Berkati Amang Pendeta kami yang menyampaikan firman, berkati dia dalam pelayanan, juga berkati anak-anaknya dimanapun mereka berada. Ya Bapak, kami menyadari banyak dosa yang kami lakukan dalam segala perkataan, perbuatan kami. Ampuni Bapak agar tiap mengembas setiap berkat akan Kau berikan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami, ke dalam tangan-Mu Bapak kami panjatkan doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 811 ayat 1. Pengumpulan persembahan hanya sekali, nanti terakhir setelah selesai khotbah. Amen.
damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, nats khotbah pada kita hari ini diambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup dengan tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itu, itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang ku katakan itu benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang yang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Timotius ini dikirimkan oleh Paulus, rasul Yesus Kristus, kepada Timotius. Timotius sebenarnya masih muda belia, sudah menjadi Kristen yang baik. Kedua orang tuanya cepat meninggal, dan dia dibesarkan oleh neneknya yang luar biasa imannya, iman kepada Yesus Kristus, luar biasa. Dengan menerima ajaran dari orang yang percaya, orang yang dibesarkan oleh Tuhan Yesus, menempa Sang Timotius, anak yang kecil, perlahan-lahan menjadi sahabat dan anak Rasul Paulus. Demikian neneknya dengan sabar mengajar dia, mengajar Timotius bernyanyi, mengajar Timotius berdoa, mengajar dan menerjemahkan arti dari firman Tuhan kepada Timotius, sehingga dia menjadi dewasa di dalam
iman, bertumbuh dengan sempurna. Demikianlah Timotius dibesarkan di dalam pengajaran seorang nenek. Kalau kita bertanya pada diri kita, bagaimana sebenarnya metode kita mengajar anak-anak kita? Kenapa, kalau kita bertanya juga, kenapa para anak-anak kita banyak yang luncas dari ajaran-ajaran Alkitab? Kenapa anak-anak kita begitu banyak menibil dari imannya? Mengapa anak-anak kita begitu mudah meninggalkan imannya? Perlu dicermati ini. Kenapa anak-anak muda sekarang banyak yang jajan, tanda petik, mendengarkan firman Tuhan, yang sekali-sekali jajan ke gereja sanalah, jajan ke gereja sinilah, macam-macam. Kenapa? Enggak betah terus di gereja kita HKBP. Kalau kita melihat nenek si Timotius pada masih kecil, waktu Timotius masih kecil, tidur bersama neneknya. Diajar menyanyi. Waktu tidur terus menyanyi. Waktu makan terus berdoa. Selesai makan terus berdoa. Saya ingat sampai sekarang doa anak sekolah minggu yang begitu terkenal. Begitu terkenal. Nang mudum au sabor nginon, huhut pasonang rohakon, ramoti au utuhan, ai huhaposiho. Kenapa saya bisa ingat? Kenapa yang lain tidak ingat? Na mudum au naborngin, nuaing tersunggul do, urupi au utuhan, ai huhaposiho. Doa waktu mau tidur, doa sesudah bangun tidur, mau melanjutkan pekerjaan. Mengapa? Mungkin dulu mama saya, nggak tahu, saya lupa, udah berapa puluh tahun, mungkin dia terus mengajarkan doa itu. Atau mungkin guru-guru sekolah minggu betul-betul mengajarkan itu. Di sekolah minggu itu juga harus diajarkan. Neng mudum au sabor ginon. Aku mau tidur satu malam ini. Nah mudum au naborngin. Aku tidur waktu malam. Sekarang aku terbangun. Bahasa Batak itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di sekolah minggu juga. Sambil kita mengajarkan dia beriman, sambil budaya Batak dia
ketahui. Enggak panjang kok. Kalau misalnya sekolah minggu mengajarkan setiap masuk minggu, anak-anak mengucapkan itu. Setiap mau keluar dari sekolah minggu, anak-anak mengajarkan itu. Niscaya pasti anak-anak tahu. Diajarnya berdoa. Itulah kehebatan Oinike, nenek tua yang tangguh imannya mengajar Timotius. Saudara-saudari, Timotius menjadi sintua sekarang, menjadi peralado, masih anak muda, doli-doli. Apakah sekarang enggak waktunya kita mengangkat doli-doli, anak muda, menjadi sintua, perempuan dan laki-laki? Di tempat lain sudah ada banyak. Di Medan waktu itu tempat saya anggota jemaat sudah ada. Kenapa tidak? Banyak anak-anak kita yang muda belia sangat interesan terhadap firman. Kenapa tidak? Lihatlah. Tapi jangan yang ngajang-ngajang dipilih. Nanti diajaknya pula berantem sama si tua yang sudah tua. Jangan yang ngajang-ngajang, yang hujur-hujur, yang lembut, yang baik, yang senang kita bergaul sama dia, melayani juga, pasti baik. Kalau dia baik bergaul, sesudah menjadi si tua, pasti pelayanannya baik. Kalau dia tidak baik bergaul, niscaya pelayanannya kurang baik. Itu pengalaman dari Timotius. Dia diajar, dinasihatkan untuk menaikkan doa. Dikatakan ada 3 macam doanya di sini. Doa berbentuk permohonan, doa syafaat, dan doa mengucap syukur. Saudari dan saudara, semua umat Kristen pintar berdoa. Pintar berdoa. Tapi surat Yakobus mengingatkan kita bahwa kadang-kadang doa kita itu salah. Aina martangi yang dohamunian, alai salah tangi yang munai. Aina yang pacuasai hono muna do, gogo ni tangi yang munai di bagasan hisap muna. Memang kamu berdoa, doamu salah. Supaya kita jeli melihatnya. Kita memang berdoa, tapi salah. Kenapa salah? Kata Yakobus, ainaing pacuasai hono munado, gogo ni tang yang munai di bagasan hisap-hisap muna. Contohnya, kita berdoa, Ale Tuhan, itu doanya ya. Moliate madiho, hupuji kami maho,
Moliate disadok dengan nibasam doon asin ni roham. Hupangido ma tuho sada pigi asaudok. Ramoti ma bapak namion unang say lao-lao tu parlecetan. Aha. Tu na marlecet do guari. Marlecet ma. Dua inanamion unang say wasa gabi habo mga lusi. Unang say pajujutu mga rumpi. Tolu anakku dua do. Sada boru. Sada anak. Nung nga naing 30 tahun umur nyon, si Tulus guarna sada. Tanggo pe mangolion. Kape umurhu nung nga matua. Mupangido lemma di mana. Sirokap ni Toddi. Doanya itulah yang salah. Doanya benar tapi salah. Karena doa yang kita sampaikan selalu doa untuk kita. Naik patsuasai horotado gogoni tangyang tay di bagasan hisap-hisapta. Bapak kita sering kekede marlecet supaya kita minta doa kita supaya jangan marlecet lagi. Kita minta supaya jangan merumpi, supaya dijagai anaknya yang sekolah. Kita tidak pernah mendoakan orang lain. Sebab si Timotius diajar menaikkan doa permohonan, doa syafaat, dan doa ucapan syukur untuk semua orang. Untuk semua orang. Itu doa benar yang kita naikkan tadi. Tapi ada salahnya. Kita tidak pernah, katakanlah jarang, pernah kita mendoakan pendeta kita supaya diberi kuat kuasa oleh Roh Kudus untuk berkhotbah di atas mimbar. Jarang saya rasa. Pernahkah kita mendoakan situa-situa kita supaya rajin manopot ruas? Kalau situa dan kami pendeta otomatis manangnya kon ruas. Tugas pendeta hanya dua: menyampaikan firman dan mendoakan semua ruas niuria. Bila tidak dilaksanakan yang dua itu, bukan pendeta yang baik itu. Pendeta yang kurang baik. Pendeta yang berdoa salah. Didoakannya cuma bapaknya yang sakit-sakit. Baiklah itu. Istrinya yang sering-sering ngerumpi, didoakannya supaya jangan ngerumpi-rumpi lagi. Baiklah itu. Tapi secara umum harus mendoakan jemaat. Mendoakan jemaat. Timotius diajar oleh Paulus, dinasihatkan supaya dia juga mendoakan pembesar-pembesar, raja-raja. Satu tujuannya, supaya kita ini mendapat ketenangan
ketentraman di dalam bermasyarakat di tempat kita masing-masing. Sebab saudara-saudari, ada keadaan kita aman, keluarga kita aman, tapi enggak nyaman. Aman, uang ada, mobil ada, rumah ada, tapi tidak nyaman. Itu yang saya katakan tadi. Saya terus tulabo mata, nggak nyaman itu. Aman semua, disediakan itu gaji bapak besar, mau belanja ke toko bisa, uang ada, tapi itu nggak nyaman. Istri suka ngerumpi, suka ngomong-ngomong. Apa yang diomongkan kalau ngomong-ngomong sesama ibu? Tentu diomongkan pada inatai. Itu yang diomongin. Misalnya waktu bebas di rumah sakit, berkunjung ke rumah sakit, lebih dari pertanyaan dokter ditanyain. Aduh Sahidna, sungguh dia do pagubatina dioperasi, dia na dioperasi. Tang si sukuno nih, besuklah. Tanya saja, buado nuaing nunga lumubang dihilala inat taon. Itu na perlu. Batangi ako ma. Tang dihana do na dioperasi. Kadang-kadang patang na do dioperasi. Ba isukun ba tarsibong ma tarsubang ma. Akasongonido suku-sukun aidung pidaaw tu jabuan di Taman Borobudur sudah do banukuniaw asal pajupang sedia may tohorho jabuminin na ay jabum dui ay jabuni margaha day ninna upasip dakwalusi dakudokon jabuku dakudokon na hutuhor dakudokon na 2 miliar dakubot atit na tuaha boton ni nasiday paling-paling molohu pabua punak kudui ba hutuhor sa ember paling ido didokon ngadi tuori gudang do hepeng di paditay molo hudokon na nileo doi upake wah brujudo paditay adong mangalian jabu inna bisa mengada-ada budaya Jerman alahya stok kinaudisi adong tolu napatang dang si sukunon sedia gaji ni jolma tang si sukunon ni sedia pendapatanna sedia uang masukna napaduahon sedia umur ni jolma tang si sukunon ni patang sedia umurmu kan sunguni do ina do ama sedia ba umur ni burum na so kawinida nga tersinggung getong nama begi apalagi nga gudang umur na nga 25 dang marna kawin dope HP nga matua
dang sisukunon agama ni ibana patuluhon. Di dia ho mergereja di mana saja kan sama saja gereja, mau di Kodia, mau di GKPS, mau di gereja Karo, yang penting saya anggota tetap dari satu jemaat. Songon au manapida sian dunian cemara turogate kan nggak perlu ditanya itu. Nah kan aku walusi saya godang manukunau. Kenapa? Yang perlu sama saya aman dan nyaman. Lebih nyaman hulala di sonau. Masuk suku-suku kamu apa teh? Aci rohamu na molo suhu elusiamu. Nah isanan badang ibu tu aci ni roha. Na nyaman do hulala di son. Tumpe merkali-kali ni bangkui. Dikali-kali dilem satu kide. Lau mau nama tulautan virus olo molodong habisi onpe habis mak digulung mak bulokon tu api alai hamole kedongan tulu padohan nak kiningan memang nunga mengakar dia membudaya patang manukun gudang na patang di rumah sakit pe gudang na patang ay mulu besuk au rap do ngan tiki buti dua utu dali disukuni sahitmu saya imana lau mangubati ubat na di panganmu 3 hari sadari amang marsak au molo membesuk ba matang yangi asa mulak ba mabatang yang sajo do padita hudok ma duk jadi mulak kan marmobil do tabu-tabu do membesuk marmobil do tu dia mahita tor inay tahun mga mate amang nasuhiya mga dunay ngonin naro ako dilaponisi malaponisi awu sip jadi pilih hari jok duau badang hu tar jua au alay dang mangan au di si dang mangan ay dibereng ruasi alay budak gajang salio nate salio pe dibereng ruasi ada konotasi uang itu uang dari mana? Dari gereja. Dibereng ruasi adong dilapuin na sodohot besuk basya dia hamu ale inna songon na rame-rame hamu opat talak babesuk do hami inna dengan wah begitu na besuk kami ra tu pikiran ni halahon uang ni nanialangi uang gereja dui ya biar uang gereja unang di moto unang sano basi abis sa rumah sakit terus tulapo ada konotasi lain. Ia sugut tulapo, buharoa. Asa unang gabi terjadi tuduh menuduh, asa nyaman paraladui, lau besuk, lau berkunjung. Setiap berkunjung molo tulapo, ana lapo duinat tahun inna. Dang nyaman
Tang nyaman. Ido na pinaingon ni Apostol Paulus tu si Timotius. Diingatkan. Doakanlah raja. Naikkanlah puji-pujian. Naikkanlah doa syafaat. Pulik-pulik dotang yang molo doa syafaat. Borngin dohot manugut mai. Hutangnya komah misalna sudi ruas ni huria. Sudi parhaladu khusus na di huria di diaau maringanan. Ima doa syafaat. Tikipungu adong nakiningan berdoa. Ado didokon nakiningan saya ontuson. Ado puji Tuhan. Tuhan memberkati. Beluja sama Tuhan terus memberkati. Anggo nasitong doa syafaat, semua doa itu diakhiri dengan ucapan Tuhan memberkati. Madokon salompe tang sude halak Yahudi adok salom ay salom damai sejahtera. Salom alehem, kembali kepadamu damai sejahtera. Ima molo adong halak madok tuau shalom. Shalom alehem. Ima alusna. Damai sejahtera bagimu juga. Ido. Asal madokon salom. Nenget di dokon dak pigi mangalusi hola dua hola ni sada mangalusi salom minna nenget. Di pagugua mato salom minna. Sabaribon. Badak sude salinai salom minna. Dang gogo suara salom. Damai sejahtera. Ikut nalabok do. Persejahtera totongon. Dang semara adong perjamita. Marmingguau. Idok sunguni. Gabi lau mulak di mobilna gabi hudapoton. Satoki jubah. Taringot tu salom nakin. Babuama mengalusi damai sejahtera nakin, damai sejahtera muna ngaguguhian tapi tulu hari doko salom saya hera lapeti dang songoni untuk kita asa unang songoni salinai mulo madoko kata inatan misalnya Natal namanya nang madoko kata ma sada ruas jong main naton ni son salom hinna anggo salom wajai ikon cemerlang warna pe pasahaton damai sejahtera dang alusan ni natoropi molo salom tu pribadi salom inna tuau shalom alehem imarupani alusna hamua kadongan ido na di parsiajari si Timotius sian Apostol Paulus dohot tujuan asa dihita do damai sejahtera asa dihita do ngolu kesalehan dohot hahormaton ido tujuanna molo tatangnya kon raja dohot pembesar dohot situan natoro asa sejahtera dohita asa marsonak sonang dohita ai ido tujuan ni Yesus ubain naro ibana pe disiahod do diri na humokop kita disiahod do nunga martangiang ibana tu kita
Dio dihodohita doa safat. Dio dihodohita marhiti doa safat. Karena itu kita pelajarilah kebiasaan-kebiasaan ini, mendoakan, menaikkan permohonan, mengucap syukur dan sebagainya itu. Ada doa pribadi, nakiningan doa hatopati, ada doa pribadi, ada doa yang umum, ada doa yang khusus dan sebagainya. Tapi kalau berdoa pada malam hari dan pada pagi hari, enak sekali. Kita doakan anak kita doakan cucu kita, semua kita doakan. Kita doakan namar si tahunon, dongata, kita doakan yang cari kerja, yang putus kerja, yang dialang COVID, kan banyak. Molo sunguni do tangyakta, saud manidok ni Yesus. Nunga hupasahat diriku tuportibio, gabi tobus ni sude jolma, na tinobus dohita jolmaun, alanido. Wajib dohita menaikkan permohonan, doa safat, dohot ucapan syukur. Amin. Martagi yang maita. Mulia tema Tuhan rohanami diho. Ala di dia kodo tikiri hami ro tu bagas joromon. Martangia kami marede ubigi hatam nunga sipul ubigi hami hatam doot martangiang doot marede pasu-pasu mai Tuhan asa gabi pasu-pasu di hami doot na humaliak kami. Ajari kami mangatusi lomoni roham asa tangyang nami dang tangyang nasala asa tangyang nami di dalam kebenaran gabi taruli akka pasu-pasu kami pasu-pasu masu di ruasmon namar pungu apala di arion pasu-pasu akan nasoro pasu-pasu kami sudi pamalum aka sahid ni namar sahid apuli namar sakroha akada danak na hulang siak kami ramoti akada danak na sikola urupi asa anggiat malo-malo nasida sahat dihumahami Tuhan marhiti Yesus Tuhan nami moliate padiu. Amin. Maredihita sian ede 140 sia ayat sada memuka. Yesus
Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.